nyata. Raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Pertanyaan pertama itu apa yang Anda pahami tentang disiplin? Ya, kalau versi saya secara spesifikasi, disiplin itu adalah suatu kepatuhan atau ketaatan kita terhadap nilai-nilai yang sudah kita sepakati. Pendapat saya mengenai disiplin. Ya, singkatnya disiplin itu ya menaati peraturan yang dibuat. Nah, tapi disiplin itu ketika menaati itu hanya di awal pembuatan kesepakatan, itu tidak menjadi disiplin. Akan dikatakan disiplin apabila peraturan itu dilakukan secara konsisten. Nah, kadang-kadang kita buat peraturan suatu peraturan, tapi dijalankan hanya di awal saja, gitu kan? Nah, tapi kedepannya mungkin dalam waktu sebulan 2 bulan sudah diubah. Posisi pemantau berarti ibu dari sebagai pemantau dan belum mengatakan sesuatu. Ketika selesai mungkin pertanyaan itu disampaikan. Ketika belajar selesai, artinya beliau dengan rendah hati mungkin sebagai itu selesai. Yang pertama kalau pertanyaan itu muncul, apabila itu terjadi, ada kemungkinan mungkin meskipun siswa itu atau peserta yang dia tahu salah. Yang pertama ada tendensi rasa malu yang mengakibatkan bisa menjadi mundur dari akibat yang tadi. Jadi posisi yang pertama ini bertentangan dengan sebab yang kita lakukan tidak mungkin kita membantu sampai rusak, pasti kita menunggu dan tidak mungkin kita membiarkan siswa sampai kita bisa berjalan. Itu bukti yang pertama. Jadi
tetap bersabar sampai pelajaran selesai baru pertanyaan itu diberikan. Antara ibu dan hadapi kita di sekolah, terlebih dengan peserta didik itu yang penting, bahwa ada perubahan yang signifikan dari pola pikir kita yang tadinya kita merasa itu benar, ternyata bukan salah tapi keliru dalam menangani atau mengatasi setiap persoalan yang ada. Jadi tidak serta-merta kita mengambil tindakan lalu kita menganggap itu benar sesuai dengan aturan. Tetapi ketika materi ini dipaparkan, disampaikan bahwa kita harus ada koridor, ada jalur, ada alurnya yang harus kita perbuat, yang harus kita perbaiki sesuai. Ini penting sekali. Nah, semoga kita dapat memperbaiki itu ke depannya. Sebab ini luar biasa bahwa kita memandang selama ini kita melihat satu sisi. Nah, ada dalam makna refleksi mungkin kalau setelah pembelajaran selesai ini refleksi juga bahwa kita perlu refleksi apa yang kita perbuat itu belum tentu benar dan apa yang sesuai perbuat itu belum tentu salah. Jadi mari kita sama-sama memperbaiki demi kemajuan kita ke depan lewat materi yang kita dapat hari ini. Demikian Kesempatan yang diberikan dari pemahaman yang saya dapatkan hari ini yang benar-benar menarik perhatian saya, membuka saya adalah tentang yang fungsi kontrol tadi. Selama ini mungkin kita masih berada pada yang menghukum, membuat merasa bersalah, seperti itu. Ternyata itu benar-benar keliru. Yang seharusnya adalah kita memposisikan diri kita sebagai melihat permasalahan, kita perlu menggali, kita perlu menawarkan solusi dan mencari bersama-sama dengan peserta didik kita. Dengan demikian baru kita bisa memberikan solusi yang terbaik. Yang kedua, saya juga tadi menyimak tentang kebutuhan yang ada 5 kebutuhan dasar siswa. Nah, di sini terkadang kita sebagai guru masih kurang dalam menggali kebutuhan siswa kita, sehingga pada saat kita mengatasi masalah, menurut saya setelah saya belajar hari ini ternyata masih banyak yang perlu diperbaiki. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.